Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan Hari Minggu Biasa yang ke-11. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang yang sakit, bangkitlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Selamat berhari Minggu untuk kita semua, berkah dalam. Istilah hati sendiri, entah itu dalam kitab suci maupun dalam bahasa rohani sehari-hari, mempunyai banyak arti. Hati dapat diartikan sebagai satu organ dalam badan kita secara fisik, tetapi juga dapat mempunyai arti lain yang mengungkapkan berbagai segi kepribadian manusia. Misalnya, menggambarkan perasaan yang dialami seseorang, entah itu sedih maupun gembira. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Hari ini kita mendengar dan mengalami sendiri
hati yang lembut itu, yang mana ketika melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit." Demikianlah Yesus menyatakan kepada para muridnya bahwa sudah begitu banyak orang yang datang dan mau percaya kepada Dia, akan tetapi tidak banyak pelayan Tuhan yang siap melayani mereka. Tidak banyak pelayan Tuhan yang siap, bersedia, dan mau memberitakan firman Allah. Tidak banyak pekerja yang siap mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Oleh karena itu, sangat diperlukan para pekerja di ladang Tuhan yang siap melayani firman Tuhan dengan setulus hati dan segenap jiwanya. Banyak diperlukan pelayan firman Tuhan yang siap bekerja untuk menunaikan dengan baik, lebih baik, dan sangat baik, supaya banyak jiwa yang diselamatkan. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, kita semua juga dipanggil oleh Yesus untuk menjadi pelayannya. Pelayan untuk semua orang, entah itu di dalam keluarga kita dan kehidupan bermasyarakat, kehidupan di tempat kerja maupun di sekolah. Maka marilah kita mohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberkati menjadi orang Katolik yang sejati. Marilah kita menjadi orang Katolik yang mampu melayani dan penuh kasih kepada sesama kita. Kasih orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kasih kepada pekerjaan dan usaha kita, kasih kepada semua orang yang kita jumpai di mana saja, dan yang terpenting, kasih kepada Bapa yang lebih dahulu mengasihi kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena belas kasih-Mu selalu lebih agung daripada dosa kami. Semoga setelah dikuatkan oleh rahmat sabda-Mu ini, kami semakin siap sedia mewartakan dan mewujudkan cinta kasih-Mu sampai kami Kau perkenankan untuk menikmati perjamuan abadi bersama-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.